Selamat siang semuanya, saya Siti Aisyah dengan NIM 2018-137. Di sini kita akan ngebahas mengenai resume Magic dan contoh kasus pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama kita akan ngebahas chapter 1, yaitu Basic Concept of Strategic Management, yaitu seperangkat keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja jangka panjang suatu perusahaan. Nah, keunggulan menggunakan manajemen strategik yaitu menentukan visi strategik, meningkatkan pemahaman perusahaan mengenai lingkungan, dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. Ada 4 elemen dasar dalam proses manajemen strategik. Yang pertama itu ada environmental scanning, strategic formulation, strategic implementation, evaluation and control, and feedback or learning process. Selanjutnya yaitu chapter 4, environmental scanning and industry analysis. Environmental scanning yaitu suatu proses digunakan untuk membuat strategik agar dapat memantau, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi untuk faktor lingkungan dalam menentukan peluang dan ancaman terhadap perusahaan. Nah, ada beberapa ancaman yang akan timbul dalam lingkungan eksternal, yaitu nature, societal, and tax. Next, selanjutnya yaitu chapter 5, Organizational Analysis and Competitive Advantage. Research Based View atau RBVs, yaitu segala yang berhubungan dengan sumber daya dan kemampuan yang meliputi aset, yaitu intangible, tangible asset, dan capability. Internal Factor Analysis Summary atau biasa kita dengar sebagai IFAS, yaitu tabel yang mengidentifikasi faktor internal dan mengelompokkan ke dalam kekuatan maupun kelemahan untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa dari tabel tersebut. Nah, selanjutnya itu ada chapter 6, Strategy Formulation Business Strategy. Strategy formulation yaitu proses investigasi, analisis, dan decision making untuk objectivities yang bertujuan agar dapat mencapai sesuatu yang akan dicapai. Nah, salah satu alatnya yaitu analisa SWOT. Selanjutnya yaitu chapter 7, Strategy Formulation Corporate Strategy. Corporate Strategy adalah arah perusahaan secara menyeluruh, manajemen resource, dan capability. Dalam pengelolaan bisnis unit, ada 3 konsep penting, yaitu directional strategy, portfolio analysis, dan parenting strategy. Di chapter 9 yaitu strategy formulation global strategy. Global strategy merupakan strategi internasional di mana kantor pusat perusahaan menentukan strategi bisnis unit yang digunakan di setiap negaranya. Nah, transactional strategy merupakan strategi internasional yang menggabungkan keuntungan dan efisiensi skala global dengan respon yang tinggi. Yang terakhir yaitu chapter 12, Evaluation and Control. Evaluation and Control yaitu melihat performa dan kinerja suatu perusahaan, melihat hasil dan proses kegiatan biasanya dibandingkan dengan standar yang ada untuk mengetahuinya. Pendekatan balance scorecard yaitu gabungan financial measurements dan operational measurements pada item keuangan, customer, certification, internal process, inovasi, dan learning. Slide terakhir, kita akan membahas mengenai kasus PT Garuda Indonesia. Mayoritas pemegang saham Garuda Indonesia yaitu pemerintah Republik Indonesia, maka Garuda Indonesia termasuk ke dalam BUMN. PT Garuda Indonesia mengalami peningkatan pendapatan pada tahun 2019. Matrix SWOT yang sudah saya analisis yaitu strategi strength, meningkatnya fasilitas pelayanan, menambah armada penerbangan, dan berimage yang tinggi sesuai standar internasional agar bisa merambat ke pasar atau pangsa pasar internasional. Yang kedua yaitu weakness, dengan harga yang tidak terjangkau untuk semua kalangan, perkembangan industri penerbangan dan bisnis kargo yang tidak terjangkau di wilayah tertentu, maka solusinya dengan meningkatkan promosi untuk menarik customer perjalanan internasional maupun nasional. Yang ketiga yaitu opportunity, perkembangan kargo dan kerjasama hotel agar meningkatkan pangsa pasar internasional dengan target jemaah haji atau orang yang berwisata dan orang yang berlibur. Yang terakhir yaitu trade. Dengan membaiknya infrastruktur tol ini menyebabkan perpindahan penumpang dari transportasi udara ke transportasi darat. Pada masa sekarang ini dengan adanya wabah COVID-19, terjadilah pembatasan perjalanan dengan rute-rute tertentu dan penumpang pun dibatasi dengan kapasitas yang terbatas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya, and see you!